Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Namun kita puji Tuhan dengan bernyanyi. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, firman Tuhan bagi kita hari ini yaitu dari Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dalam nas ini ada kata kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Kenakan. Tentu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mengenakan artinya memakai, bahkan selalu senantiasa menggunakan apa yang harus kita pakai itu ketika kita menghadapi sesuatu. Ibarat seorang tentara, ketika dia hendak berperang, tentu dia harus membawa perlengkapan-perlengkapan, mengenakan segala persiapan perangnya. Kalau seorang tentara, dia akan memakai pakaiannya, pakaian perang, membawa senjatanya, dan perbekalan-perbekalan yang lain. Supaya nanti ketika di medan tempur, dia akan bisa menghadapi musuhnya, dan dia tidak kekurangan apapun ketika di medan perang. Atau setidaknya dia bisa bertahan lebih lama di medan perang. Hal ini juga yang mau ditegaskan oleh Paulus kepada kita melalui firman Tuhan hari ini, bahwa umat percaya, orang-orang Kristen juga di masa sekarang ini harus menggunakan perlengkapan mereka, yaitu Yesus Kristus, terang yang dari Kristus itu, menghadapi segala tantangan zaman. Harus mengenakan Kristus yang adalah firman Tuhan. Kalau Kristus adalah firman Tuhan yang mengerahkan seseorang itu, agar mereka menjadi orang-orang yang siap menghadapi apapun. Firman Tuhan mengerahkan seseorang itu untuk menjadi mau melayani. Firman Tuhan mengerahkan seseorang itu untuk lebih bijaksana memilih mana yang terbaik, mana yang perlu, dan mana yang tidak usah dilakukan atau diambil. Dan firman Tuhan sangat banyak sekali khasiatnya bagi seseorang itu, karena ini akan mengarahkan, menuntun seseorang untuk menjalani hidupnya. Firman Tuhan yang adalah Kristus itu harus dikenakan sebagai perlengkapan di masa sekarang ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, agar kita sampai kepada tujuan yang hendak Tuhan ingini dari kita. Bayangkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jika kita tidak menggunakan perlengkapan yang dari Kristus itu sendiri, firman itu sendiri, di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Katakanlah di keluarga, kita tidak menggunakan kasih yang dari Kristus di tengah-tengah keluarga kita. Apa yang kira-kira terjadi ketika ada konflik yang terjadi di tengah-tengah keluarga kita? Atau ketika kita menghadapi permasalahan, ada orang yang menyakiti hati kita. Lalu ketika kita mengendalikan diri kita, tentu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kedamaian tidak akan ditemukan di sana. Justru berpeluang untuk menjadikan percekcokan atau persoalan itu menjadi dendam yang membara di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, umat Tuhan dikehendaki Tuhan agar mereka ketika menjalani kehidupannya mempergunakan, mengenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata mereka menjalani kehidupan mereka senantiasa. Karena senjata Kristus
atau firman Tuhan itu adalah terang bagi seseorang yang akan menerangi kita ketika kita berjalan di dalam kegelapan. Yang akan menuntun kita ketika ada hal-hal yang tidak bisa kita pecahkan. Atau yang meredam emosi kita, yang meredam keinginan kita ketika kita secara emosional ingin memiliki sesuatu, ingin mengambil sesuatu, atau marah melihat sesuatu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Kemudian nas kita ini berbicara juga, janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Memang sangat perlu sekali merawat tubuh ini. Perlu sekali olahraga. Perlu sekali untuk berobat ketika sakit. Perlu untuk memakan makanan yang sehat agar kita sehat. Tetapi janganlah kita memakan makanan yang sehat, berobat atau olahraga atau melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadikan tubuh kita itu menjadi sehat, tapi supaya tujuan kita nanti untuk merusak atau merugikan orang lain atau untuk hal-hal yang duniawi. Tetapi ketika kita merawat tubuh kita supaya kita lebih sehat, agar kita bisa menjalani kehidupan kita ini lebih baik, bersama dengan keluarga kita, bersama dengan teman kita. Kita menjadi berkat ketika kita dalam keadaan sehat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Kita menjadi sukacita bagi orang ketika kita dalam keadaan sehat. Kita menjadi lebih maksimal untuk melayani ketika kita dalam keadaan sehat. Kita menjadi lebih maksimal di dalam mengerjakan pekerjaan kita yang baik di hadapan Tuhan ketika kita merawat tubuh kita atau ketika kita sehat. Jadi jangan kita merawat tubuh adalah untuk melakukan hal-hal yang bertentangan kehendak Tuhan, untuk melakukan kejahatan, untuk memuaskan hasrat lahiriah kita. Tapi rawatlah tubuh kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Mari yang pertama, kenakan perlengkapan senjata kita yaitu firman Tuhan, Yesus Kristus itu sendiri. Dan kedua, bila kita merawat tubuh, kesehatan kita itu, kekuatan kita itu, pikiran kita yang terang itu adalah kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Melalui pelayanan kita, melalui persekutuan kita, melalui sikap kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu bagi kami saat ini. Karena Tuhanlah yang menuntun kami melalui firman-Mu. Agar hidup kami ini ya Tuhan, senantiasa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kiranya Tuhan yang memberkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, lindungilah, berikanlah kesehatan dan kekuatan. Berkatilah pelayanan di tengah-tengah gereja, agar kiranya seluruh rangkaian pelayanan tersebut adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan umat Tuhan semakin bersuka cita ketika gereja-Mu hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami ini, Tuhanlah yang senantiasa memberkati, melindungi, yang menjauhkan dari mara bahaya. Dan Tuhan yang memberikan hikmat kepada para pemimpin kami, para orang-orang yang bekerja untuk mengelola bangsa dan negara kami ini. Agar kiranya mereka diberikan hikmat, ketulusan, dan diberikan hati yang mau melayani tengah-tengah bangsa kami. Sehingga kemajuan, kesejahteraan, semakin dirasakan oleh setiap orang tengah-tengah bangsa kami ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa, ampuni kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.